Kita hidup di zaman serba cepat dan zaman digital. Tetapi satu yang tidak boleh kita lupakan, cinta terhadap belajar dan membaca. Indonesia memiliki tradisi literasi yang sudah tumbuh sejak berabad-abad lalu. Bahkan jauh sebelum teknologi percetakan buku ditemukan. Bukti sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara telah mengenal budaya baca dan tulis sejak zaman kerajaan kuno. Literasi di Indonesia telah ada jauh sebelum mesin cetak diperkenalkan ke dunia. Dari batu hingga daun lontar, dari hikayat hingga kitab klasik. Bangsa ini telah lama mewarisi budaya baca tulis sebagai bagian dari identitas dan peradabannya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan literasi di Indonesia terus mengalami transformasi yang luar biasa. Dari masa ke masa, bangsa ini menunjukkan bahwa literasi bukan hanya soal membaca dan menulis, tapi juga tentang membangun peradaban. Namun, kenyataan tak sesuai harapan. Minat baca orang Indonesia sangat rendah. Hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang memiliki minat baca tinggi. Angka ini setara dengan 0,001. Perkenalkan, saya Yurni. Saya seorang yang peduli terhadap perkembangan literasi, khususnya perkembangan literasi di kalangan remaja dan anak-anak. Di era digital seperti sekarang ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak anak dan remaja lebih tertarik pada handphone, game, dan media sosial. Tapi apakah mereka masih menyempatkan diri untuk membaca buku, untuk menulis, untuk mengembangkan imajinasi dan daya pikir mereka? Sebagai seorang pendidik di SDN 9 Duhyadaa, saya ingin mengajak kita semua, orang tua, guru, dan masyarakat untuk bersama-sama menghidupkan kembali budaya literasi. Karena literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berpikir kritis, memahami informasi, dan menjadi generasi yang cerdas serta bijak menggunakan teknologi. Salah satu cara untuk memperkenalkan budaya baca, terutama pada anak-anak adalah dengan mengunjungi perpustakaan. Perpustakaan Pohuwato jaraknya kurang lebih 3 km dari pintu masuk Blok Lain perkantoran. Perpustakaan Pohuwato sebagai jantung literasi masyarakat, tidak hanya sebagai tempat buku-buku disimpan, tetapi sebagai ruang tumbuhnya minat baca, pusat belajar dan sumber inspirasi bagi anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Di perpustakaan Pohuwato, semangat membaca ditumbuhkan dengan cinta. Anak-anak sekolah datang untuk menjelajahi cerita. Dan inilah mereka SDN 9 Duhyadaa datang berkunjung ke perpustakaan Pohuwato. Lihatlah mata mereka yang berbinar. Di balik halaman demi halaman buku yang mereka baca, tumbuh benih-benih harapan. Disinilah semangat membaca dimulai. Sederhana namun penuh makna. Anak-anak ini bukan sekedar sedang membaca. Mereka sedang menjelajahi dunia. Mimpi mereka tumbuh di antara huruf dan kata. Karena di perpustakaan Pohuwato, setiap anak berhak terinspirasi. Membaca bukan hanya tugas anak-anak. Guru pun harus giat membaca. Karena bagaimana mungkin kita menyalakan lilin di hati murid jika pelita dalam diri kita redup tak menyala? Di balik setiap anak yang cinta membaca, ada guru yang memberi teladan. Maka membaca bagi guru bukan hanya tuntutan profesi, tapi bukti cinta pada ilmu dan masa depan bangsa. Anak-anak, bagaimana hari ini? Sudah membaca bukunya? Jadi setelah membaca buku cerita masing-masing, kalian bisa memahami isi cerita itu dan menceritakan kembali tentang apa, mengenai apa yang ada di buku tersebut. Setiap kata yang mereka baca menyalakan cahaya kecil dalam pikirannya, dan dari situlah wawasan tumbuh. Dengan membaca, anak-anak belajar melihat dunia yang lebih luas dari apa yang tampak di depan mata. Buku yang saya baca ini tentang Nesa. Di dalam buku ini cerita Nesa yang sangat menyayangi adiknya. Apa itu penyakit tetanus? Penyakit tetanus itu adalah penyakit yang berbahaya dan mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari SDN 09 Duhyadaa sudah berkunjung ke perpustakaan daerah Kabupaten Pohuwato. Jadi untuk melihat dari dekat tentang bagaimana layanan perpustakaan di perpustakaan daerah Pohuwato ya. Jadi adik-adik patut berbangga bahwa adik-adik memiliki perpustakaan yang sangat representatif.
Tinggal bagaimana adik-adik untuk selalu berkunjung ke perpustakaan ini. Jadi perpustakaan ini banyak menyediakan koleksi-koleksi yang diminati oleh anak-anak, karena kebetulan juga kita berada di lokasi layanan anak, ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali buat adik-adik semua. Kemudian kami dari pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengajak kepada adik-adik untuk membaca, ya. Jadi bukan hanya datang ke perpustakaan kabupaten, cerita-cerita yang di sekolah bisa dibaca, ya. Demikian juga yang ada di rumah, ya. Di tempat-tempat publik mana saja kita menemukan ada koran, ada majalah, ada buku, ya kita baca, ya. Jadi di mana saja kita menemukan itu, kita harus membaca karena di situ kita peroleh ilmu. Kemudian kami dari pihak Dinas Perpustakaan menyampaikan terima kasih kepada kepala sekolah, guru-guru, dan juga anak-anak yang sudah menyediakan waktu untuk datang ke tempat ini. Insya Allah berikutnya lebih banyak lagi, ya, supaya minat baca masyarakat itu bisa meningkat, khususnya untuk di kalangan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Membaca bisa di mana saja, di ruang kelas, di taman, di rumah, bahkan di tepi pantai. Selama ada kemauan, buku selalu siap menemani. Suara ombak mengalun, angin laut berhembus, di tangan sebuah buku terbuka. Di tepi pantai pun ilmu bisa kita gali. Di antara debur ombak dan semilir angin laut, selembar halaman buku membuka cakrawala baru. Membaca di tepi pantai bukan hanya meresapi cerita, tapi juga mendengarkan bisikan alam yang turut bercerita. Di bawah langit Pohuwato yang luas, semangat membaca itu tumbuh. Dan kami percaya, dari setiap halaman yang dibaca hari ini, lahirlah generasi emas Indonesia 2045. Teman-teman, ternyata asik juga ya membaca buku. Makanya kamu harus rajin datang ke sekolah biar kita pinjam buku sama ibu guru dan dibawa pulang. Oh iya, hari sudah sore, mari kita mengaji. Ayo teman-teman, kita pulang. Hari ini kita membaca. Hari ini anak-anak membuka halaman demi halaman. Bukan hanya untuk tahu, tapi untuk tumbuh. Karena dari kebiasaan sederhana inilah lahir generasi yang berpikir kritis, bermimpi besar, dan siap membawa Indonesia melompat jauh ke depan, menuju Indonesia Emas 2045 yang kuat karena ilmu, yang hebat karena literasi, dan yang maju karena rakyatnya cinta membaca. Maka, mari membaca hari ini untuk Indonesia yang lebih hebat esok nanti.